Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Wira Barata dari Prodi Administrasi Bisnis Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mata kuliah ini dirancang untuk membahas dan menganalisis pengetahuan dasar tentang konsep sistem informasi dalam organisasi yang berbasis komputer, akuntansi, pemasaran, sumber daya manusia, dan sistem informasi eksekutif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan teori penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis bagaimana pengelolaan sistem informasi dalam organisasi atau perusahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep database manajemen sistem. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami berbagai isu terkini di bidang teknologi informasi yang pada dasarnya selalu mengalami perubahan yang sangat cepat. Terima kasih. Check it out. Pada dasarnya ini adalah kita akan mempelajari bagaimana sistem informasi ini dapat bermanfaat bagi perusahaan ataupun bagi organisasi untuk dalam proses pengambilan keputusan. Capaian pembelajaran pada pada hari ini adalah bagaimana mahasiswa ini dapat mengetahui dan memahami konsep sistem pendukung pengambilan keputusan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa ini dapat memahami tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan yang terakhir adalah sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Oke, saya akan langsung memulai. Pembuatan keputusan. Nah, berbicara tentang pembuatan keputusan ya, kita belum membahas tentang yang jadi ini adalah proses, ada beberapa fase ya. Yang pertama adalah pemecahan masalah. Dalam proses penyelesaian masalah, manajer terlibat dalam pembuatan keputusan, yaitu tindakan dalam memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan yang terbaik itu didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah. Jadi artinya gini, untuk memecahkan satu masalah, biasanya itu ada beberapa keputusan. Nah, yang terbaik adalah ketika bisa mengkolaborasikan beberapa keputusan itu, kemudian diambil yang terbaik untuk memecahkan masalah. Fase pemecahan masalah, ini yang kedua, menurut Simon, orang yang memecahkan masalah ini terlibat dalam aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan yang terakhir adalah aktivitas pengkajian. Maksud dari aktivitas intelijen ini adalah bagaimana orang-orang ini dia memahami seluk-beluk atau memahami secara detail masalah apa yang akan dipecahkan. Karena ketika permasalahan itu, pokok permasalahan itu meleset, maka keputusan yang dibuat juga akan bergeser jadinya. Jadi harus tahu benar mana permasalahan yang paling urgent. Kemudian yang kedua, ini adalah lanjutan dari aktivitas intelijen, yaitu aktivitas perancangan. Setelah masalah benar-benar diketahui, maka berikutnya adalah merancang solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, terkadang hanya dengan satu masalah bisa muncul beberapa solusi. Nah, di sini tugas dari manajer itu adalah memilih memilih dari beberapa solusi tadi untuk diambil yang terbaik. Yang terakhir, ini adalah aktivitas pengkajian. Terkadang gini, dalam proses pemecahan masalah, ketika sudah dilakukan pemilihan, dengan berjalannya waktu, ternyata keputusan yang diambil itu dirasa tidak cocok untuk memecahkan suatu masalah. Maka ini perlu dilakukan pengkajian, apakah solusi yang sudah dipilih itu masih akan dilanjutkan atau harus mengambil solusi yang lain, seperti itu.
Kemudian ini yang ketiga, ada kerangka pikiran pemecahan masalah, yaitu 2 kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah, yaitu model sistem umum perusahaan dan model elemen lingkungan. Dan yang terakhir, ini yang akan kita bahas lebih lanjut, pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini terbagi menjadi 3 tahap, persiapan, kemudian pendefinisian, dan yang terakhir adalah upaya pemecahan. Oke, kita akan langsung masuk ke inti dari mata kuliah hari ini, yaitu pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang secara sistem ini diklasifikasikan menjadi beberapa hal. Yang pertama, cara pandang sistem ini mencegah manajer atau pembuat keputusan, mereka tidak akan bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Kenapa seperti itu? Kita ibaratkan seperti ini. Dengan cara pandang suatu sistem, namanya sistem ya, jadi ketika ada permasalahan tertentu, permasalahan A, permasalahan B, gitu, sistem akan merespon atau dia akan mempunyai cara penyelesaian yang standar untuk permasalahan tersebut, yang tidak lagi melibatkan struktur organisasi maupun detail pekerjaan. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan dalam suatu perusahaan seperti saya ibaratkan Indomaret, anggaplah seperti itu. Dalam Indomaret itu kan ada beberapa permasalahan, misalkan barang yang dijual itu ternyata, barang yang didisplay itu ternyata mengalami kerusakan. Secara sistem, itu sudah ada aturan ketika ada barang yang mengalami kerusakan kemasan, atau misalkan kerusakan dari isinya, maka secara sistem barang itu harus diretur. Nah, karyawan-karyawan yang berada di Indomaret tidak lagi mementingkan harus menunggu manajernya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi mereka bisa langsung mengetahui, oh ketika ada barang retur dia harus ketika ada barang rusak dia harus diretur, diambil dari display kemudian diletakkan di tempat untuk yang pada akhirnya akan diretur. Kemudian yang kedua, cara pandang sistem ini menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Nah, kita kembali lagi ke prinsip dasar dari suatu sistem ya. Kalau kalian masih ingat di pertemuan yang pertama, pada saat kita membahas tentang bagaimana sistem itu bekerja, sebuah sistem tidak akan bisa berjalan apabila hanya sendirian. Ini adalah prinsip dasar dari sistem. Saya mencoba untuk mengingatkan kembali ya. Jadi karena tidak bisa berjalan sendirian, maka harus melibatkan beberapa bagian dan semua harus terkonek, kemudian saling bekerja sama, kolaborasi, jadilah sebuah sistem. Dan yang terakhir adalah mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungan. Oke. Oke, membangun konsep. Dalam membangun konsep atau cara pandang sistem, yang pertama itu adalah elemen proses pemecahan masalah, kemudian memilih solusi yang terbaik, dan yang ketiga permasalahan versus gejala, dan yang terakhir adalah struktur permasalahan. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, di saat ini ya, ada namanya istilah DSS atau Decision Support System. Ini adalah sebuah sistem yang digunakan atau didesain untuk membantu manajer dalam memecahkan permasalahan tertentu. Seperti yang tadi saya contohkan di Indomaret. Itu adalah decision support system. Jadi ketika terjadi sesuatu hal seperti yang dari kemasan rusak atau apa, nah secara otomatis maka anggota organisasi atau orang-orang yang dalam perusahaan itu bisa memecahkan permasalahan tertentu. Namun model DSS ini juga memiliki beberapa kelemahan ya. Jadi sejarahnya ketika DSS ini pertama kali dirancang, model ini menghasilkan laporan khusus dan berkala serta output dari model matematika. Laporan khusus ini berisikan respon terhadap permintaan ke database dari sistem itu sendiri. Nah,
Karena ini menghasilkan laporan khusus, model DSS ini hanya bisa digunakan untuk permasalahan-permasalahan tertentu. Jadi permasalahan yang memang biasa muncul. Misalkan, saya kasih contoh sederhana, misalkan di dunia perbankan. Di dunia perbankan itu kan kalian tentu mengenal ATM ya, automatic mesin untuk transaction mesin itu. Nah, terkadang kan kita pernah datang ke suatu ATM, ternyata ATM itu mengalami error atau rusak. Misalkan struknya nggak keluar, atau ketika kita memasukkan kartu, kartunya itu langsung keluar, atau ketika kita memasukkan kartu, ternyata kartunya tertelan. Nah, si DSS ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang memang udah common, udah umum terjadi. Pada saat struknya nggak keluar, secara otomatis si ATM itu akan memunculkan tulisan di layar, "Mohon maaf, struk tidak bisa keluar," atau "kertas tidak ada," dan sebagainya. Itu bentuk dari DSS. Bentuk output dari DSS-nya itu seperti itu. Namun, ketika terjadi permasalahan yang di luar dari kebiasaan, tentu saja si DSS ini nggak bisa untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Contohnya, kita masih di si ATM nih, misalkan ATM-nya ini mengalami konslet, kabelnya putus atau apalah, hal semacam itu, kan nggak bisa. Model DSS ini nggak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi memang harus membutuhkan manusia, tetap tetap manusia yang bisa menanggulangi permasalahan. Nah, sejalan dengan perkembangan teknologi, ini ada namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, biasa disingkat AI ya, kalau dalam bahasa kita nih nyebutnya AI, adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Eee, saya akan memberikan gambaran AI seperti ini. Kalian tentu punya anu ya, apa sih, media Instagram, anggaplah seperti itu. Nah, artificial intelligence ini menggantikan fungsi make up. Biasanya kan perempuan itu ketika dia akan memposting foto, dia kan pasti harus make up dulu. Kemudian dia harus pokoknya secantik mungkin. Ini diselesaikan dengan AI. AI yang dimiliki atau yang ditanamkan pada Instagram. Ada namanya filter. Kalau kalian pernah pakai ya, saya yakin kalian pernah pakai lah. Filter ini bisa menampilkan walaupun kita masih baru bangun, kita masih belum mandi dan sebagainya, penampilan masih acak-acakan, tapi ketika menggunakan AI filter, secara otomatis kita terlihat seperti baru di make up sehingga tampil muka yang begitu cerah. Ini salah satu contoh dari kecerdasan buatan. Ada satu contoh lagi, misalkan kalau kalian pernah menggunakan, pastinya pernah lah ya, menggunakan search engine Google, pada saat kalian ingin mencari suatu hal tertentu, misalkan atau mobil, kalian ingin membeli mobil nih, ingin mengetahui tentang mobil, anggaplah seperti itu. Mobil Daihatsu Xenia. Kalian coba cari, ketik keyword-nya di Google, Daihatsu Xenia, spesifikasi Daihatsu Xenia. Akan muncul beberapa situs ataupun beberapa website yang membahas tentang spesifikasi dari Daihatsu Xenia. Coba kalian, perhatikan, pada saat kalian menuliskan Daihatsu Xenia, nanti beberapa waktu ke depan akan muncul iklan Xenia. Entah pada saat kalian membuka Facebook, entah pada saat kalian membuka Instagram, ataupun pada saat kalian online lagi, info-info tentang Xenia, termasuk belinya di mana, siapa yang sedang menjual, promonya bagaimana, itu akan muncul. Itu artificial intelligence.
yang ditanamkan pada search engine Google. Jadi seolah-olah kita kepo tentang sesuatu hal, maka itu akan muncul terus di reel di mana dimanapun. Malah yang berbahaya itu seperti ini ya. Saya pernah mencoba walaupun ini belum terbukti terbukti apakah ini benar, apakah yang saya pikirkan ini benar. Tapi gini, saya pernah membahas tentang musik. Saya pernah membahas tentang musik dengan teman-teman. Pada saat itu ceritanya kita bahas musik salah satu grup Korea, BTS. Kita ngomong aja nih, kita ngomong, saya dengan teman itu ngomong tentang BTS. Pada saat itu kita bahas, ini si BTS ini naik daun kayak gini, dia bahkan nomor satu di Asia dan sebagainya. Ih, pada saat saya membuka handphone, tiba-tiba muncul BTS. Saya masih belum paham ya bagaimana cara bekerjanya AI-nya smartphone kita ini, kok bisa-bisanya apa yang saya bicarakan dengan teman, kita hanya bicara secara lisan. Pada saat itu kita ngopi, kemudian kita bicara secara lisan, tiba-tiba pulangnya pada saat saya membuka handphone, kemudian saya masuk ke salah satu sosial media Instagram, muncul BTS. Aneh kan? Kalau seperti itu. Tapi yang kemungkinannya seperti ini karena di smartphone kita ini kan ada speaker ya. Asumsi saya dengan speaker itu dia akan melemparkan suara kita, kemudian artificial intelligence dari perangkat smartphone kita akan langsung melakukan algoritma dan mengarahkan kita ke BTS. Seolah-olah kita membicarakan BTS itu kita mencari informasi tentang BTS. Coba deh, dicoba sekali-sekali kalian coba misalkan pada saat ketemu dengan teman, kemudian ngobrol tentang suatu hal, coba cek dalam waktu dekat. Pada saat kalian membuka handphone itu akan muncul. Saya udah beberapa kali ya, ini bukan kebetulan semata, saya sudah beberapa kali mencoba, pernah juga ngobrol tentang sepak bola, pada saat itu tuh ngobrol tentang Liverpool, muncul juga di Instagram Liverpoolnya. Nggak tahu juga lah bagaimana artificial intelligence ini bekerja. Di satu sisi ini memudahkan ya, memudahkan bagi pengguna teknologi informasi untuk menemukan apa yang sebenarnya dia cari, tapi di satu sisi ini juga menakutkan sebenarnya. Jadi seolah-olah kita ini dimata-matai oleh alat yang paling sering kita gunakan sendiri, si smartphone ini. Kalau silakan dicoba sendiri. Oke, kembali lagi saya lanjutkan. Jadi itu kecerdasan buatan. Ini adalah tingkat lanjut dari DSS. Kalau sebelumnya DSS itu hanya memecahkan masalah yang memang benar-benar common, yang udah biasa ketika terjadi permasalahan A, penyelesaiannya adalah B. Begitu seterusnya. Kalau AI ini bisa memberikan solusi-solusi yang lain. Misalkan seperti tadi, kita hanya mencari spesifikasi dari cahaya susenia, ternyata muncul juga siapa yang menjual, diskonnya berapa, dan oke, saya lanjutkan. Dalam dunia bisnis, nah si AI ini terbagi menjadi 4, yaitu sistem pakar atau expert system, kemudian jaringan saraf tiruan, neural network, kemudian ada algoritma genetik, dan yang terakhir adalah agen cerdas. Daya tarik sistem pakar ini memberikan kesempatan bagi manajer ya, terkadang untuk memberikan keputusan yang melebihi kemampuan dari seorang manajer. Anggaplah gini, dalam sistem pakar, dalam expert system itu, ada seorang manajer yang dia baru masuk ke perusahaan tertentu, atau ada dalam suatu organisasi, ada ketuanya. Ternyata ketika sistem itu bekerja, maka ketua ini yang baru masuk, dia kan masih belum tahu medan, belum tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi suatu permasalahan. Secara sistem, mereka karena mereka memang sistemnya ini sudah pernah memecahkan permasalahan tersebut, maka manajer bisa mencari referensi dari itu. Nah, sistem pakar ini juga dapat menjelaskan alasannya hingga sampai ke keputusan. Jadi manajer tidak lagi bersusah payah
karena ada artificial intelligence seperti itu, ya sudah. Jadi bisa langsung melihat referensi dari situ hingga sampai ke pengambilan. 4 bagian utama dari sistem pakar adalah antar muka pengguna atau interface, kemudian ada basis pengetahuan, knowledge basis, kemudian ada mesin inferensi atau inferensi engine, dan yang terakhir adalah mesin pengembangan. Antar muka pengguna ini adalah tampilan ya, tampilan yang kita lihat. Misalkan gini, kalau kalian membuka Facebook, kan ada halaman awal Facebook, atau kalian membuka sistem informasi akademik yang setiap semester kalian buka tuh, itu adalah interface yang dimunculkan atau ditampilkan pada pengguna, pada user. Bentuk sistemnya seperti apa, kita nggak bisa melihat. Yang bisa kita lihat hanyalah interface-nya. Tampilannya di sini ada fiturnya, di sini ada foto, penempatan foto, di sini ada mata kuliah yang akan dipilih dan sebagainya. Itu interface-nya. Nah, bagaimana ketika kita mengklik salah satu fitur, kemudian muncul, itu dapatnya dari basis pengetahuan, dari database-nya mereka, dari knowledge basis-nya mereka. Kemudian pada saat kita mencari dari suatu sistem, misalkan search nih, mata kuliah yang akan dipilih, itu munculnya dari mesin inferensi atau inference engine. Ini semua tergabung menjadi artificial intelligence ya. Nah, yang paling utama adalah mesin pengembangan. Jadi artificial intelligence atau sistem pakar ini, dia harus open source. Yang terbaik adalah dia masih bisa dikembangkan lagi. Jadi suatu sistem ketika dia udah stuck atau dia tidak bisa dikembangkan lagi, maka sistem itu udah dianggap mati. Beda dengan kalau kalian lihat ya, misalkan kalian membuka Facebook, masih ingat nggak tampilan Facebook beberapa tahun yang lalu dengan yang sekarang? Itu mesin yang sama. Itu artificial intelligence yang sama, tapi hanya mengalami pengembangan. Jadi bukanlah diganti, tapi ada pengembangan. Bayangkan ketika si Facebook itu tidak ada fasilitas pengembangan, maka ketika YouTube bisa menampilkan video, si Facebook masih akan tetap berada di foto. Maka dari itu, mesin pengembangan ini adalah syarat mutlak dalam artificial intelligence. Nah, ini yang terakhir, ini adalah sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau yang disebut GDSS, Group Decision Support System. Ini adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan interface untuk digunakan bersama. Ya, contohnya tadi ya, sistem informasi akademik itu kan yang penggunanya tidak hanya mahasiswa nih. Kami sebagai pengajar, di dosen, termasuk MD, itu juga menggunakan sistem yang sama. Kita semua berbagi sistem yang sama. Kemudian untuk tugas-tugas yang kadang-kala berbeda. Misalkan untuk mahasiswa, dia untuk mengambil mata kuliah tertentu. Untuk dosen, dia untuk memberi nilai di mata kuliah tertentu. Sedangkan untuk teknik, dia menggunakan sistem itu untuk mengatur jadwal. Misalkan seperti itu. Ini adalah sistem mendukung pengambilan keputusan kelompok. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan sistem informasi untuk pendukung pengambilan keputusan. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Atau mungkin pada saat saya tadi menjelaskan terlalu cepat, boleh kita tanyakan lagi. Silakan. Baik Bapak, izin bertanya. Oke, silakan. Jadi tadi ada membahas tentang membangun konsep, dan di sini saya mau menanya Pak, bagaimana cara membangun konsep dan elemen proses pemecahan masalah? Oke, jadi gini, dalam konsep atau sudut pandang sistem ya, jadi kita menganggap permasalahan itu adalah sebuah elemen. Jadi kita membagi permasalahan A ditaruh di A, permasalahan B kemudian ditaruh di B. Jadi dalam sudut pandang sistem, setiap permasalahan itu adalah suatu hal yang harus dipecahkan, kan seperti itu.
Jadi si A dikelompokkan, diklasifikasikan. Ini si A, ini si B permasalahan terlambat, ini permasalahan tidak masuk kelas, itu diklasifikasikan. Kan namanya permasalahan itu bisa jadi dialami atau permasalahan itu timbul dari beberapa hal. Ambil kelas deh, di dalam kelas, itu kan tidak hanya satu member kelas, tidak hanya satu mahasiswa yang bisa mengalami terlambat, misalkan seperti itu. Ada beberapa mahasiswa yang lain yang juga mungkin mengalami terlambat. Nah, dalam konsep atau sudut pandang sistem, itu sudah ada pemecahannya. Ketika terlambat, siapapun, misalkan awal-awal sendiri nih, terlambat masuk ke kelas. Pada saat terlambat 5 menit, solusinya seperti apa? Ketika terlambat 10 menit, solusinya seperti apa? Hal itu juga akan sama dengan misalkan ketika Dinda yang datang terlambat. Sama pemecahannya seperti itu. Jadi elemen-elemen tertentu dalam proses pemecahan masalah itu harus diklasifikasikan dulu. Untuk permasalahan A, penyelesaiannya sudah ada B. Untuk permasalahan C, penyelesaiannya sudah ada D. Begitu seterusnya. Seperti gitu. Alam. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Monica? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Cukup. Oke. Yang lain? Siapa? Linda Ernawati, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah, Pak, sudah cukup jelas. Oke, jadi gitu ya, guys. Saya beri kesimpulan. Jadi sebenarnya sistem informasi ini selain membantu dalam operasional perusahaan atau organisasi, pada dasarnya juga urusan hal-hal tertentu dari berjalannya organisasi ini. Nah, mungkin cukup sekian ya dari perkuliahan kita hari ini. Saya ada tugas, nanti akan saya share di kelas kita ya, di Classroom, seperti pada saat kalian masuk, termasuk materi ini akan saya share di Classroom. Kemudian ada tugas, sebenarnya sudah saya tuliskan di Classroom, tapi saya sampaikan aja. Jadi nanti tugasnya adalah tentang coba kalian mengambil salah satu contoh bagaimana sistem informasi ini bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Berikan narasi seperti yang kayak tadi saya contohkan. Nah, itu fungsinya adalah untuk membantu kalian bagaimana memahami lagi tentang materi ini. Ketika kalian sudah bisa memberikan contoh termasuk solusi pemecahannya, berarti kalian sudah memahami konsep. Poinnya di situ. Nah, tugas itu sudah saya tuliskan di Classroom, nanti dikirimkan file Word-nya, langsung aja diupload di Google Classroom-nya. Oke? Baik, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Perkuliahan ini saya akhiri ya. Jadi semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat untuk saya maupun untuk kalian juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bapak. Pak. Sehat selalu. Wassalamualaikum.